Oke, selamat siang ini. Selamat siang sudah. Siang ini tanggal 1 Januari 2025. Ya, ini hari pertama di tahun 2025. Siang ini pukul 1 lewat ya, waktu Indonesia Tengah. Kembali saya Ari Gunawan dari Cerita Bermotor. Kita akan menuju ke Kuta, ya, sebuah destinasi wisata. Kita mau lihat kondisi setelah perayaan malam tahun baru kemarin ya. Jadi ini saya menuju ke jalan di depan Pantai Kuta, jadi jalan raya Pantai Kuta. Kemudian saya akan melewati Legian, lalu saya akan pulang ke rumah mertua, sekalian menjenguk mertua ya, sekalian ketemu sama kerabat semua untuk mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2025 ini kita senantiasa sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Semoga semua keinginan dan cita-cita bisa kita wujudkan, dan negara tercinta Republik Indonesia makin maju sesuai harapan dari seluruh rakyat bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi ini saya sekarang di Jalan Imam Bonjol, mau menuju ke Jalan Pantai Kuta. Nanti kita akan lihat bagaimana suasananya, apakah sepi ataukah lalu lintasnya cukup ramai. Harusnya sih sepi ya, karena kemarin rata-rata orang mungkin tidak tidur kemarin ya, untuk pergantian malam, pergantian tahun 2024 ke 2025. Nah, hari ini suasana mendung-mendung begini, jadi makin asik untuk beristirahat kayaknya. Ya, nanti kita lihat bagaimana kondisi dan situasi lalu lintas di Jalan Pantai Kuta ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di depan. Seperti yang bisa dilihat teman-teman, suasana di Jalan Imam Bonjol ini yang menuju ke arah Pantai Kuta ya, menuju Kuta ini suasananya lumayan lengang ya. Jadi arus lalu lintasnya lancar, meskipun banyak juga kendaraan. Hanya di titik-titik tertentu yang agak terjadi kepadatan sedikit karena antrean untuk persimpangan saja. Tapi secara overall kondisinya lalu lintas hari ini lancar ya, boleh dibilang lancar. Saya nggak tahu ke depan di selatan ntar daerah Simpang Siur, perempatan Sunset Road Imam Bonjol, apakah akan terjadi kepadatan seperti hari-hari biasa? Karena hari ini hari libur ya. Tapi itu di depan kelihatannya kok padat sekali ya. Apakah memang terjadi penumpukan? Sepertinya iya. Oh, ini berarti yang menuju ke arah ini semua menuju ke Sunset Road kayaknya ini. Waduh, seharusnya saya tadi putar balik di situ. Ini kejadian kayak dulu deh, padat banget nih. Ini, waduh, udah kejebak ini saya. Harusnya tadi belok kanan, kita keluar dari jalur ini harusnya. Tapi nggak tahu apa karena TSM. Wih, macet banget loh. Wih, ternyata di sini kepadatannya. Kemacetannya ternyata di sini, teman-teman. Saya tidak menyangka benar. Mungkin di situ ya.
pertigaan itu. Jangan hujan, jangan hujan. Ini macet banget loh, padat banget nih. Kayaknya semua orang masih menuju ke Kuta ya. Wow. Tadi saya sempat berpikir untuk melewati jalur tol ya, tapi entah kenapa karena saya mau kepikiran melewati jalan Pantai Kuta, jadi ya saya melipir lewat ini, lewat jalan Imam Bonjol aja. Ternyata luar biasa padatnya. Jauh dari bayangan akan lengang ya, karena ini juga udah siang sih. Mungkin orang-orang udah banyak yang bangun juga dari istirahatnya. Tapi ini kayaknya TSM sih yang nyebabin macet nih. Jadi banyak sekali yang menuju ke Trans Studio Mall. Ternyata ini penyebabnya. TSM, bukan yang lain. Oke. It's fine. Ternyata TSM yang menyebabkan. Ini harusnya lancar lagi setelah itu. Setelah Trans Studio Mall harusnya boleh dibilang lancar lagi ya. Nah ini udah mulai mau hujan nih. Jadi Bali belakangan ini memang intensitas hujannya cukup ya. Jadi kemarin pun malam pergantian tahun itu sampai jam 10-an gitu masih hujan dari sore hari. Dan malam pas pergantian tahun itu cuaca cukup bersahabat, tidak hujan lagi. Sampai ini hari pagi ini ya, siang ini kayaknya hujan lagi nih bakalan. Oke, ini kita sudah sampai di persimpangan Sunset Road. Saya akan di depan saja, melipir di depan ini saja, tidak apa-apa. Tak biasa di sini. Oke. Nanti di depan kita rekam lagi ya. Oke, ini kita sekarang di Jalan Raya Kuta ya. Kelihatannya kepadatannya mulai dari sini sudah. Pantai kemungkinan jalan pantai akan stuck dan ini udah mulai hujan ya. Saya akan langsung saja ke rumah mertua dulu deh. Kayaknya kalau saya memaksakan diri melewati jalan Pantai Kuta dengan situasi seperti sekarang ini pasti akan stuck. Ini kemacetan kendaraan ini semuanya akan menuju ke pantai kelihatannya. Nggak akan ada satupun yang tidak menuju ke arah sana nih. Ini kendaraan plat DK loh. Itu plat B kurang ajar, itu mobil ngambil laluan orang banyak banget. Ya, inilah suasananya. Yang penting masih bisa melipir gini sih nggak apa-apa. Cuman ini hujan loh, males banget pakai jas hujan lagi. Ini sebelum menjelang Jalan Belambangan. Waduh, macet dan sudah hujan. Hujan dan makin sore kelihatannya pasti akan macet. Kalau saya nanti sore pasti akan melewati tol pulangnya ya.
Mungkin saya akan pulang nanti sore. Saya akan melewati jalan tol saja. Kita coba lihat aja kondisinya. Apakah penyebab macetnya ini jalan pantainya atau yang lain? Oke, kita lihat dulu. Mumpung sudah di sini. Penuh perjuangan juga sampai sini. Kita lihat dari situasi di jalan. Ini jalan apa namanya? Bakung Sari ya. Jalan Bakung Sari ini kita lihat kalau di situ sudah mulai stuck, itu kemungkinan pantai juga stuck. Tapi ini masih jalan. Masih oke, kita coba lanjut saja. Ini di jalan Bakung Sari. Bisa jadi jalan Kartika juga yang bikin macet. Ini kan bisa ya ke arah pantai ya? Bisa ya? Itu kayaknya Pasar Seni yang bikin. Wah, sama. Berarti ke arah pantai ini macet nih. Jadi teman-teman, 1 Januari 2025 jalan menuju Pantai Kuta seperti ini. Jadi teman-teman yang pakai mobil ya bisa dihitung-hitung dulu ya, apakah kesini atau tidak. Jadi ini situasinya seperti ini. Kelihatannya emang kemacetannya di jalan pantainya. Kayaknya semua menuju ke sana nih. Saya mungkin akan putar balik aja. Kita akan arah kanan di sini. Kita nggak akan masuk ke jalan pantai ya. Karena ini udah, kalau kita ikutin ini bisa sejaman ini, belum tentu, dan juga sudah kurang nyaman. Kita belok saja. Teman-teman bisa lihat, macet, full man. Ternyata Pantai Kuta masih diserbu oleh wisatawan. Kayaknya domestik ya. Ups. Oke, kita langsung ke rumah mertua saja. Kita makan siang dulu ntar. Oke, itu dulu. Ntar saya lanjutkan atau nanti sekalian pas perjalanan pulang melewati tol Bali Bandara. Kita lihat situasi di seputaran jalan Airport Ngurah Rai, kemudian di Pelabuhan Benua dan di Kota Denpasar lagi. Bagian selatan khususnya ya. Denpasar Selatan. Oke, lanjut dulu. Oke, kita malam ini sudah jam 7. Saya akan balik pulang ke rumah. Tapi saya memutuskan pulang melewati tol Bali Mandara karena keadaan cukup ramai ya di seputaran Kuta ini. Arah ke Pantai Kuta itu ramai sekali. Kalau saya lewat Jalan Imam Bonjol itu pasti akan melewati kemacetan itu. Jadi saya putuskan melewati jalur selatan, melewati Airport Ngurah Rai, lalu kita akan menuju ke tol Bali Mandara. Jadi nanti kita akan keluar di Jalan Pelabuhan Benua, lalu kita akan menuju ke daerah Sesetan. Semoga jalur di Denpasar tidak seramai jalur di Kuta ini. Besok kita sudah mulai aktivitas normal karena liburan tahun baru sudah usai. Besok saya mulai bekerja lagi seperti biasa. Kamis, Jumat, kemudian Sabtu Minggu kita libur lagi. Oke. Nanti di depan kita lanjutkan lagi ya. Oke.
Ya, ini kita mendekati persimpangan airport Ngurah Rai. Kita barusan melewati Krishna oleh-oleh yang di Jalan Raya Tuban. Ini sebentar di sebelah kanan itu ada landmark patung kuda. Ini perempatan ini kemarin sepertinya ramai ya. Nah, itu landmarknya patung kuda di sebelah kanan saya. Kita akan ambil lajur ke kiri. Kalau kita ke kanan itu menuju bandara, kita akan ke kiri. Teman-teman bisa lihat suasana di kanan saya ini arah menuju bandara, penuh kendaraan bisa dilihat. Wih, ini yang turun dari Ala Uluwatu. Mungkin habis selesai sunsetan di sana yang nggak ada sunset hari ini. Kemudian ini pun daerah daerah bypass Ngurah Rai ini padat sekali ya. Dia sudah mulai macet dari sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari ujung sini sudah macet nih. Ini pasti muter sampai ke sana macetnya. Wih, wow, macetnya minta ampun ya. Kita memang pilihan terbaik memang lewat tol. Harusnya besok sudah sedikit melandai sih, karena mungkin ada yang sudah pulang-pulang juga. Tapi biasanya sih mereka mungkin sampai weekend ini, sampai hari Minggu ini baru pulang. Karena nanggung sih kalau pulang hari ini. Mereka kemungkinan akan pulang sampai hari Minggu. Dan Senin tanggal 6 berarti baru mulai bekerja normal mereka. Khususnya yang domestik ya. Nah, ini kita memutuskan masuk ke gerbang tol saja. Akan melewati tol Bandara Ngurah Rai ini, masuk di sini, kemudian kita akan keluar di Pelabuhan Benoa ya. Exit tol di Pelabuhan Benoa. Jadi banyak yang pasti nggak isi pulsa dah itu mah. Oh kan? Saya kalau masuk gerbang tol usahakan sekali memilih gerbang yang kosong ya. Jadi kalau ada yang di depan itu kadang-kadang uang elektroniknya nggak isi, saldo lah dan sebagainya. Jadi kita jadi terhambat. Mestinya setiap pengguna tol harus sudah mempersiapkan itu ya. Jangan sampai nggak punya saldonya kurang atau nggak ada bahkan itu masuk tol. Jadi harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi masuk tol memang harus sudah ada persiapan. Jadi begitulah teman-teman, ini situasi di tol Bali Mandara ya. Ini saya dari arah Bandara Ngurah Rai Bali menuju ke arah sana. Itu Benoa ya. Kita akan keluar di Denpasar nanti. Sementara kalau kita mau arah Nusa Dua, kita di persimpangan ini belok kanan. Tapi kita akan lurus nantinya. Itu yang teman-teman bisa lihat di depan, itu yang datang dari arah Nusa Dua tadi. Dia pasti kemungkinan akan lurus. Nah, di sini ini kalau ke arah Nusa Dua kita belok ke sana, kita lurus saja di sini. Ini tolnya kondisi sudah lumayan gelap ya. Karena cuaca juga kebetulan memang berawan dari tadi dan gerimis. Oke, ini dia gerbang tol Bali Mandara di malam hari. Semoga nanti footage-nya lumayan baik ya. Saya akan rekamkan terus sampai nanti di exit tolnya di Pelabuhan Benoa. Saya rata-rata kalau di tol itu kecepatan saya antara 50-60 km per jam. Jadi tidak melebihi itu ya. Kita usahakan sekali segitu kecepatannya. Jadi biar lebih aman sih, itu aja. Lebih aman, nyaman, dan tidak mengganggu pengguna yang lain. Karena pengguna yang lain masih tetap bisa melewati kita di jalur sebelah agak kanan dari kita. Kita diam di sebelah kiri saja. Kemudian ini karena angin lumayan dari sisi pinggir sini,
maka kita tetap harus menjaga kecepatan sehingga kita bisa melewati tol ini dengan aman dan selamat. Nah, itu kecepatan maksimum sebenarnya di 80. Ya, rata-rata di 60 diminta. Maksimumnya adalah di 80. Jadi antara dua kecepatan itu. Selama tol buka berarti kecepatan angin masih dalam batas normal, wajar dan dianggap masih tidak membahayakan. Jadi itu aja yang perlu diingat. Oke, ini sebentar lagi kita akan sudah keluar dari tol Bali Mandara ya. 500 meter lagi. Inilah suasananya di malam hari tanggal 1 Januari 2025. Ya, tadi kita sudah dari siang berusaha coba ke Kuta, tapi luar biasa ternyata macet total di Kuta di jalan pantai. Jadi kita urung ke sana. Kemudian kita sempat sudah ketemu keluarga, ngobrol sepuasnya. Nah, sekarang saya waktunya balik kembali ke rumah untuk persiapan kita mulai bekerja aktivitas normal memulai tahun 2025 ini. Semoga harapan-harapan atau hal-hal yang tertunda di 2024 dapat kita wujudkan di 2025 dan kehidupan menjadi lebih baik di tahun 2025 ini. Ya, jadi itu harapan saya dan mungkin harapan dari teman-teman semua juga. Tetap jaga kesehatan. Kita mulai gas tahun 2025. Mungkin mulainya besok rata-rata semua sudah mulai bekerja ya untuk di sini ya, di Denpasar, Bali. Jadi segitu aja video kali ini. Saya hanya ingin melihat suasana di tanggal 1 Januari 2025. Ternyata arah ke Kuta luar biasa padat, sementara arah ke Denpasar rasanya tidak akan sepadat arah ke Kuta ya. Rasanya akan seperti itu kemungkinan ya. Saya juga tidak tahu nanti situasinya. Semoga saja tidak seperti ke arah pantai Kuta tadi ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Mungkin kita akan sudah mulai explore destinasi nanti setelah cuaca memungkinkan ya. Jadi ini sekarang masih sangat sering turun hujan ya. Dan ini baru awal-awal tahun, kesibukan pasti akan luar biasa. Maka kita harus menunda dulu beberapa rencana perjalanan yang cukup memakan waktu dan energi, serta menunggu sampai benar-benar cuaca memungkinkan untuk kita bisa melakukan touring dengan nyaman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.